Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil menarik umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Apa kabar ibu-ibu? Jadi baik, pada siang yang berbahagia ini terima kasih saya ucapkan pada ibu-ibu yang telah berhadir pada tempat kita ini guna kita saling memberi informasi atau sharing informasi tentang masalah ibu hamil. Dalam hal ini ibu hamil, menurut pengalaman ibu-ibu dan menurut pengetahuan yang kami punya, ibu-ibu harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Artinya kita dalam keadaan hamil harus makan makanan yang bervariasi. Umpamanya hari ini kadang-kadang telur, besok ikan, kadang-kadang ada tempe, tahu, malah daging pun sesekali kita makan, dan sayur mayur yang banyak. Kemudian minum air 8 sampai 12 gelas per hari. Itu dalam sehari ya. 8 sampai 12 gelas, dan beraktivitas fisik ringan. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, menurut saya tahu, adik kita harus berolahraga ringan di depan rumah atau di lorong-lorong atau jalan-jalan dekat rumah. Itu ibu usahakan jalan-jalan atau dari kecil atau berjalan lah yang paling bagus untuk ibu-ibu. Mungkin hari cepat ya. Bagaimana pengalaman ibu-ibu selama ini? Ada kayak gitu bu? Oh ada ya, bagus. Kalau ibu-ibu ada memang bagus lah. Itu udah memenuhi apa yang kita pelajari atau yang dituntun kepada kita. Kemudian bu, konsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan. Hamil selama 9 bulan itu harus, asal kita udah tahu udah hamil, berarti ibu cari atau minta sama ibu bidan obat atau tablet ya, tablet tambah darah atau TTD. Itu ada tersedia tuh. Nah, gratis tuh, udah nggak usah dibeli, itu ada di sama bidan, ada di posyandu, atau nggak ada di posyandu minta ke puskesmas. Kalaupun nggak tersedia, cari di mana saja. Kalau karena kereta tiap hari harus ada TT itu ya, TTD, tablet tambah darah. Kemudian periksa kehamilan setiap bulan ke pusat kesehatan minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Umpamanya kita hamil selama 9 bulan 10 hari. Berarti tiap, umpamanya kita udah bulan pertama hamil kita udah periksa umpamanya ya. Kemudian 3 bulan kemudian harus kita periksa lagi. Setelah bulan ketiga kita periksa, nanti tambah 3 bulan lagi, bulan ke-7 kita periksa lagi. Dan nanti terakhir kita periksa lagi. Berarti 4 kali minimal tuh, paling kurang. Ada ibu-ibu kayak gitu? Nah, ibu-ibu udah mengalaminya kan, udah. Kalau memang dulu nggak ada ibu-ibu yang nggak periksa, normal saja, itu faktor kebetulan. Kita harus berjaga-jaga ya bu. Umpamanya jangan nanti beresiko waktu kita akan melahirkan. Ya baik ibu-ibu. Melahirkan pun kita harus di tempat layanan kesehatan, pusat layanan kesehatan, apakah di pos bidan atau di puskesmas atau di rumah sakit
Kalau umpamanya lahir normal, itu terserah ibu-ibu. Apakah di rumah bidan, di rumah sendiri dipanggil bidan, atau di tempat puskesmas. Malah kadang-kadang kalau memang yang agak kewalahan, mungkin harus di rumah sakit. Jangan melahirkan di tempat dukun. Kalau di tempat dukun kan fasilitas tersedia pun seadanya. Sudah itu pun mereka kadang-kadang tidak memakai sarung tangan, dan nanti dipotong tali pusat pun dengan memakai entah apa. Kadang-kadang pisau pun berkarat pula. Itu bahaya bagi bayi. Kalau nanti bayi dipotong tali pusat dengan pisau-pisau atau alat-alat yang berkarat, itu beresiko dengan penyakit TT, tetanus toxoid ya. Menurut ibu-ibu tahu kayak itu ya kan? Nah, ya sama-sama kita udah tahu, menurut pengetahuan kita masing-masing memang begitu. Jadi dalam hal ini sama-sama kita menjaganya supaya kita terhindar dari resiko penyakit yang bahaya. Malah kadang-kadang apa istilahnya mematikan. Kadang apalagi kena tetanus untuk ibunya ya. Tetanus toxoid itu memang berbahaya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada atau sama ibu yang lain mungkin ada? Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi, ibu-ibu. Dalam hal ini kita kalau melahirkan di tempat fasilitas kesehatan, umumnya masalah-masalah prosedur tersebut ibu-ibu bidan sudah mengetahuinya dengan baik, dan malah kadang-kadang ibu tersebut mengimpus kita. Kadang-kadang ibunya lemah, maka dengan diimpuskan, diberi makan, ditambah air impus itu kan semacam makanan tambahan, jadi tenaga kita jadi kuat. Kemudian pun kalau umpamanya ada kelainan-kelainan dalam hal letak bayi, atau kadang-kadang berisiko apakah lambat akan lahir. Biasanya kalau pengalaman ibu bidan di puskesmas sudah tahu, mereka cepat bisa merujuknya ke rumah sakit. Ibu-ibu bidan pada umumnya kan kalau memang berisiko itu pasti akan dilanjutkan nanti ke rumah sakit supaya nyawa kita cepat tertolong. Tidak disia-siakan, cepat bantuan, dan cepat pun dipanggil ambulan atau angkutan untuk mengangkut kita ke tempat yang diperlukan. Dan diproses pun mungkin perlu surat-surat rujukan pun cepat, karena ibu-ibu bidan pada umumnya kan dah pengalaman. Kalau di kampung umpamanya untuk proses melanjutkan rujukan ke lebih atas atau ke puskesmas mungkin agak terhambat, terkendala surat inilah itulah. Makanya saya tekankan sekali lagi, ibu-ibu kalau mau melahirkan carilah di tempat-tempat kesehatan. Dan umumnya pun sekarang nggak dipungut biaya, apalagi kita mempunyai kartu Jamkesmas atau nama sekarang kartu BPJS Kesehatan. Jadi pemerintah menanggungnya, apakah di pusat, kalau di tempat bidan dan tempat-tempat lainnya. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin membantu kita dan menyelamat kita. Jangan malu-malu datang ke tempat
yang resmi, ya. Jangan mencari tempat-tempat yang kira-kira tempat-tempat liar atau seperti dukun kampung, ya. Kalau dukun kampung pun kalau memang sudah ada sertifikat mungkin bisa kita terima. Mungkin hanya sampai di sini, Bu. Saya sampaikan tentang masalah ibu hamil. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan dan saya catat dan akan saya lanjutkan ke tempat ibu-ibu bidan atau fasilitas-fasilitas kesihatan lainnya, atau malah kita temui dokter ahli kandungan kalau perlu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.